Teman-teman, saya ingin berbagi pengalaman setelah membaca beberapa buku logika. Buku-buku logika ini menurut saya sangat cocok untuk dibaca bagi pemula atau pelajar filsafat yang masih amatir seperti saya kira-kira. Ada 5 buku yang akan saya bahas kali ini, 1 berbahasa Inggris, kemudian yang 4 berbahasa Indonesia. Oh ya, ini sedikit disclaimer bahwa ini bukan berarti buku yang dibaca oleh teman-teman di rumah tidak bagus ya. Yang saya share ini berdasarkan pengalaman saya saja. Nanti teman-teman boleh berbagi buku-buku logika yang juga menarik yang pernah dibaca oleh teman-teman. Oke, kita mulai. Buku pertama adalah buku Introduction to Logic. Buku ini ditulis oleh Irving M. Copy. Buku ini menurut saya sangat bagus untuk belajar logika karena sangat detail menghadirkan persoalan-persoalan penting dalam logika. Dan yang khas adalah contoh yang digunakan diambil dari pernyataan-pernyataan para filsuf. Termasuk ketika diminta untuk menganalisis kasus logika. Itu juga berdasarkan pernyataan para filsuf. Contoh dan kasus yang dipakai di buku ini bukan sebatas rekaan untuk memudahkan kita dalam memahami suatu sub bahasan dalam logika, tetapi langsung persoalan yang dikemukakan oleh seorang filsuf. Misalnya, ketika membahas soal definisi, ada pernyataan Baruch Spinoza yang kemudian dianalisis apakah pernyataan itu memenuhi syarat definisi atau tidak, kira-kira. Pernyataan itu berbunyi begini, "By good, I understand that which we certainly know is useful to us." Kebaikan, saya memahaminya adalah apa yang bermanfaat bagi kita. Berarti kalau dikonstruksi pernyataan ini dalam definisi logika, maka jadi begini, kebaikan adalah sesuatu yang bermanfaat. Itu salah satu contoh. Ada banyak contoh dan soal-soal yang menggunakan pernyataan filsuf langsung dalam buku ini. Teman-teman bisa menikmatinya kalau teman-teman mencoba membaca buku ini, tentu saja. Adapun pembahasannya mencakup 3 bagian besar, yaitu bahasa, deduksi, dan induksi. 3 hal ini dibahas dengan sangat rinci dan detail menurut saya. Makanya buku ini tebalnya hingga 540 halaman. Cukup tebal ya. Subbahasa mengulas soal hubungan bahasa dengan logika, yaitu bagaimana logika itu menggunakan bahasa. Kemudian beberapa falasi dan definisi. Bagian deduksi membahas proposisi kategoris, silogisme kategoris, logika simbolik. Logika simbolik ini logika modern dalam bahasa kita ya. Logika yang cenderung menggunakan simbol-simbol. Misalnya contoh sederhana, jika P maka Q. P berarti Q. Tentu saja logika modern jauh lebih kompleks dari itu ya. Itu hanya sebatas contoh saja. Kemudian membahas metode deduksi dan teori kuantifikasi. Adapun bagian induksi membahas analogi, hipotesis, dan sains, kemudian probabilitas. Pendeknya begini, pada bagian deduksi menyorot bagaimana membuat argumen-argumen atau kesimpulan-kesimpulan yang valid berdasarkan proposisi atau premis-premis yang mapan. Sementara pada induksi membahas bahwa tidak semua argumen itu deduktif. Ada di mana argumen itu dibuat bukan untuk membuat validitas, melainkan untuk memberikan semacam probabilitas. Mana yang lebih mungkin kira-kira. Misalnya begini, si A mengatakan bahwa air laut asin dengan pembuktian 500 liter air laut dari berbagai wilayah. Si B juga mengatakan air laut asin dengan 1 sendok sampel air laut. Pertanyaannya, mana yang memiliki kemungkinan benar lebih besar untuk menunjukkan bahwa air laut asin? Itulah probabilitas dalam induksi. Dari segi bahasa, buku ini memang menggunakan bahasa Inggris, tetapi bahasa Inggrisnya saya kira sederhana, mudah kita pahami, tidak rumit sebagaimana bahasa-bahasa filsafat pada umumnya. Buku kedua, Pelajaran Mantik, Perkenalan Dasar-Dasar Logika Muslim, ditulis oleh Muntazeri Muqaddam. Buku ini isinya detail dan mengulas luas soal logika, tetapi tidak panjang. Deskripsinya pada setiap poin pembahasan tidak seperti pada buku pertama tadi yang cenderung panjang. Tapi setiap poin pembahasan itu ada contohnya. Ini yang memudahkan menurut saya. Tebalnya hanya 207 halaman, tergolong tipis ya. Kemudian istilah-istilah di dalamnya cenderung bahasa Arab, walaupun masih dipadankan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi teman-teman jangan khawatir tidak mengerti istilahnya. Saya sendiri menyiasatinya dengan membuat sendiri daftar istilah, ya semacam glosarium gitu ya, di bagian belakang buku ini. Nah ini misalnya nih, ada nakis misalnya, itu artinya tidak sempurna, ada nisbah, itu hubungan, ada mahmul, itu predikat, ada afrod, itu individu, kayak gitu ya. Jadi ketika saya mengalami persoalan dengan istilah, maka saya langsung buka di belakang ini yang saya tulis sendiri. Dan itu sangat memudahkan. Adapun isi pembahasannya, saya sempat membuat peta konsep dari buku ini ya.
Isinya sebagaimana kajian logika dalam tradisi pemikiran Islam yang umumnya membagi kajian logika menjadi tasawur dan tasdik atau konsep dan justifikasi. Misalnya kalau saya bilang gunung itu sebuah konsep atau gambaran. Jadi konsep itu sebuah gambaran yang hadir pada benak kita yang sebelumnya kita tidak punya. Karena kita melihat gunung lalu punya gambaran, maka itu konsep atau tasawur. Konsep ini tidak harus dinilai besar kecil, tinggi rendah, dan seterusnya. Ketika gunung dinilai menjadi gunung yang besar misalnya, maka itulah tasdik atau justifikasi. Tasawur dan tasdik dibahas panjang lebar dalam buku ini. Tasawur itu meliputi lafaz. Lafaz ini kalau saya memahaminya berkaitan dengan bahasa. Kemudian pemetaan konsep universal dan partikular, kulli juz'i. Lalu bagaimana relasi antar konsep-konsep universal itu? Dalam tasawur juga dibahas soal definisi. Adapun bagian tasdik yaitu mencakup pembahasan proposisi dan argumentasi. Proposisi diantaranya proposisi kategoris dan hipotetis atau proposisi hamliyah dan syartiyah. Sementara argumentasi ada argumentasi langsung dan tidak langsung. Di sini dibahas inversi atau pembalikan, kemudian induksi, lalu silogisme atau kias dan analogi. Menariknya lagi, di setiap awal pembahasan buku ini dipaparkan tujuan pembahasan. Lalu setiap akhir pembahasan ada poin-poin dari yang telah dibahas. Ini membuat kita lebih mudah mengingat apa yang telah dibahas. Dan ada tugas yang bisa dikerjakan juga. Ini untuk menguji pemahaman kita tentang apa yang telah dibaca. Jadi buku ini digunakan belajar secara otodidak, sepertinya sangat membantu secara teknis. Buku ketiga, belajar konsep logika, menggali struktur berpikir ke arah konsep filsafat. Buku ini ditulis oleh Murtada Motahari. Secara model pembahasan, buku ini serupa dengan buku kedua tadi, yaitu memilah tasawur dan tasdik atau konsep dan justifikasi. Hanya saja buku ini lebih padat lagi. Kalau logika memiliki penekanan pada definisi dan argumentasi, maka buku ini boleh dibilang 80% isinya adalah pembahasan tentang bagaimana membangun argumentasi yang bagus. Proposisi dan silogisme menjadi topik yang tampaknya diperhatikan secara khusus di buku ini. Sangat detail bicara soal proposisi, mulai pembagian proposisi hingga hukum-hukum proposisi. Begitu juga soal silogisme, bahkan 5 bab tersendiri di bagian belakang buku ini membahas khusus tentang silogisme. Memang proposisi dan silogisme sangat erat kaitannya dengan bagaimana kita membangun argumentasi agar tidak belepotan. Seperti yang kadang terkesan canggih begitu ya kira-kira ya. Bahkan Motahari menunjukkan proposisi yang secara spesifik digunakan dalam filsafat, teologi, dan sains. Menurutnya, 3 bidang ini memiliki kekhasan proposisinya masing-masing. Misalnya ada proposisi saksiyah, yaitu proposisi yang subjeknya partikular. Misalnya, saya pergi ke Mekah. Proposisi ini hanya untuk ngobrol sehari-hari, tidak bisa dipakai dalam filsafat, teologi, maupun sains. Karena memang teologi, filsafat, dan sains itu berbicara hal-hal yang universal. Kemudian ada proposisi tabi'iyah, yaitu proposisi yang subjeknya universal, tetapi predikatnya tidak memiliki hubungan ekstensi dengan subjeknya. Misalnya hewan itu genus. Jadi genus tidak ada hubungan dengan individu hewan pada subjek proposisi itu. Ia murni universal. Proposisi ini, kata Motahari, dipakai oleh teologi dan filsafat, terutama ketika mengkaji soal esensi, tetapi tidak dipakai oleh sains. Lalu ada proposisi muhmalah, proposisi indeterminatif atau proposisi general. Proposisi yang tidak menggunakan quantifier baik universal maupun partikular. Misalnya mahasiswa adalah aktivis. Tidak ada kata semua dan tidak ada kata sebagian di awal pernyataan barusan. Proposisi ini tidak dipakai dalam filsafat dan sains karena tidak universal dan biasanya proposisi general ini dihukumi sebagai partikular. Lebih banyak dipakai untuk retorika, berdebat atau ngeles ya kira-kira. Misalnya contoh tadi, mahasiswa itu aktivis, lalu ada yang mengkritik. Loh ada loh misalnya mahasiswa yang bukan aktivis. Dia akan menjawab, loh saya kan tidak bilang semua mahasiswa itu aktivis. Kira-kira begitu ya. Makanya proposisi ini tidak berguna bagi sains dan filsafat karena sains dan filsafat mencari hukum yang universal. Berikutnya ada proposisi mahsurah. Proposisi ini yang predikatnya memiliki hubungan dengan individu subjeknya dan biasanya ada keterangan jumlah atau quantifier di depannya. Misalnya semua manusia berpikir. Jadi berpikir itu memiliki ekstensi pada semua individu manusia. Proposisi inilah yang menurut Motahari digunakan di dalam filsafat dan sains. Buku keempat, Logika Scientifica, Pengantar Dialektika dan Ilmu, ditulis oleh Puspo Projo.
Buku ini mengulas keterkaitan kuat antar logika dan sains. Pembahasannya ada sejarah logika secara singkat, kemudian lapangan yang menjadi medan bagi logika saintifika yang relasinya dengan pengetahuan tadi. Proposisi-proposisi yang kita bangun itu datangnya dari pengetahuan menurut buku ini. Yang mana pengetahuan itu kemudian diungkapkan lewat suatu wadah, yaitu bahasa. Bahasa itulah yang disusun menjadi proposisi, menjadi argumen. Jadi dalam hal ini proses abstraksi memiliki peran sangat penting di dalam membangun sebuah logika. Dan manusia sebagai makhluk jasmani rohani memiliki entitas yang mampu mengabstraksi yang dia cerap, yang itu disebut sebagai intellectus agent oleh buku ini. Dan pada waktu yang sama manusia juga mampu mengetahui hasil abstraksinya itu, yaitu disebut kemampuan intellectus possibilis, akal budi. Dari situlah logika dibangun, yang kemudian merentang dalam sejarah logika mulai dari zaman Yunani klasik, abad tengah, modern, hingga kontemporer. Selain itu, buku ini juga mengulas relasi bahasa dan pikiran, bagaimana konsep itu lahir, lalu membahas juga soal proposisi dan beberapa falasi dalam logika. Buku kelima, judulnya Tanpa Logika Logilah, Dasar-Dasar Ilmu Logika Populer, yang ditulis oleh Naif bin Nahr. Judulnya keren ya. Buku ini sangat pas bagi teman-teman yang belum pernah belajar logika, karena memberi penguatan dasar seperti apa itu logika, apa pentingnya logika, apakah logika itu membuat kita berpikir benar, lalu hukum logika itu bagaimana. Karena bagi sebagian madhab dalam tradisi Islam, ilmu logika itu diharamkan, seturut diharamkannya filsafat. Padahal kata buku ini, logika itu tidak haram. Karena nisbah haram bergantung pada dampak yang ditimbulkan dari suatu hal. Jika lebih banyak bahayanya, maka tentu saja suatu hal dianggap haram, kira-kira begitu. Tapi pada logika, kata Naif bin Nahr ini, sama sekali tidak ditemukan bahayanya. Justru manfaatnya sangat banyak di dalam membangun ilmu pengetahuan. Selain itu, buku ini mencoba menempatkan posisi logika dalam kegiatan pertandaan kita yang rumit. Bahwa logika itu menyasar pertandaan konvensional yang itu verbal. Lalu secara garis besar juga membahas antara konsep, definisi, proposisi, dan inferensi. Nah, kalau teman-teman mempunyai kelima buku ini, maka saran saya urutan membacanya adalah bisa dimulai dari buku Tanpa Logika Logilah. Ya. Lalu kemudian dilanjutkan dengan Logika Saintifika, berikutnya konsep logika, kemudian pelajaran mantik, dan terakhir adalah Introduction to Logic. Kalau teman-teman mampu memahami kelima buku ini, saya kira akan membuka benang merah yang penting dalam belajar logika. Oh ya, model membacanya teman-teman jangan lupa membuat semacam peta konsep dari setiap buku yang sudah dibaca ini ya. Lalu peta konsep itu bandingkan satu sama lain. Itu akan memudahkan teman-teman untuk memahami dan mendapati garis linier dari semua buku ini. Selamat membaca, semoga bermanfaat.